Nah itu ya, hubul mal namanya cinta kepada harta. Ya, harta mah minta diganti aja dah. Kalau misalkan ada yang rusak, cepet-cepet ya Allah minta diganti yang baru. Kalau misalkan hilang, ya Allah nggak apa-apa dah, cepet-cepet diganti yang baru. Karena harta mah bakal rusak. Apapun bendanya itu rusak. Ya, mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun rusak. Ya, yang tidak rusak mah yaitu amal ibadah, sedekah. Ya, yang kita keluarkan walaupun 5.000, 10.000, 100.000, nah itu yang akan abadi. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk terlalu cinta kepada harta. Harta mah biarin buat fasilitas aja. Ya, punya rumah, punya sawah, punya motor, punya mobil, buat fasilitas aja. Ya, buat peranti ngaji, punya motor buat peranti ngaji boleh. Ya, punya uang, punya apa segala macam buat fasilitas selama di dunia boleh. Ya, yang tidak boleh itu harta terlalu dicintai, disayang-sayang, dinyaah-nyaah. Ya, itu yang tidak boleh. Kalau memang harus dikeluarkan, keluarkan harta ya. Sampai saya lagi ngumpulin duit nih, makan juga lagi ngirit 1 kali 1 hari ya. Cuma makan promah doang, pagi-pagi makan promah ya, makannya cuma siang doang. Nah itu kebangetan ngirit, kebangetan pelit ya, sama diri sendiri. Jajan mah jajan, terserah apa aja boleh ya. Jangan karena lagi ngumpulin pengen beli apa sesuatu sampai makan dikurangin, jangan ya. Nanti kalau sakit perut, kalau mahnya kambuh, itu bayar rumah sakitnya 300.000, 500.000 sama baik, keluar duit juga ya. Mending kalau memang kebutuhan pribadi makan ya, atau harus beli obat atau harus beli vitamin ya beli aja ya, jangan sayang ya. Karena kalau disayang-sayang ya sampai sakit, ternyata sakitnya juga kudu berobatnya juga kudu keluar duit gitu ya. Nah itu ya mahal lagi ya. Itu jadi disesuaikan. Kalau memang kebutuhan uang harus dikeluarkan, itu harus dikeluarkan. Buat anak dikeluarkan, buat suami, buat keluarga, keluarkan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi harta tidak untuk dipendam, bukan untuk dipelit-pelit ya, tapi harta di dunia untuk dipergunakan ya, untuk dipergunakan. Udah meninggal mah siapa juga nggak tahu ya. Coba yang sekarang punya rumah, punya sawah, punya kendaraan, punya apa segala macam, itu buat siapa? Ketika kita meninggal turun kepada anak kita meninggal ke cucu meninggal, terus nggak tahu kita dikenang atau enggak ya. Karena kita juga nggak tahu kakek nenek kita yang 100 tahun yang lalu kita juga nggak kenal ya. Itulah kenapa ya manusia itu akan ganti generasi. Jangan lama-lama 100 tahun aja ya. Nggak ada yang kenal kakek nenek kita 100 tahun yang lalu, nggak kenal ya. Karena manusia itu memang beramal untuk dirinya sendiri ya, maka teruslah. Kecuali ada yang terus dikenang ya, seperti ulama berkarya dengan kitabnya, itu namanya terus dikenang. Atau pahlawan ya, itu namanya terus dikenang, dikirim Fatihah, dikirim ya doa-doa. Makanya kita harus punya kenang-kenangan buat yang hidup ya, kenang-kenangan buat yang hidup. Contohnya apa? Contoh misalkan ya wakaf itu kenang-kenangan. Saya mewakafkan tanah ini untuk dibangun musola, itu kenang-kenangan ya. Dan apalagi musolanya dikasih nama kita ya, misalkan musola Siti apa ya, itu jadi kenang-kenangan, nanti selalu dibacakan ya. Itu pokoknya ketika kita punya sesuatu ya, dibikinlah kenang-kenangan ketika kita masih hidup ya, supaya jadi doa ketika kita meninggal dunia agar nama kita terus dikenang ya. Seperti masjid ditulis namanya Masjid Siti apa, ada sekarang masjid pakai Siti ya, enggak mesti al apa ya, itu pakai nama sendiri. Coba di Bogor juga banyak nama masjid pakai Siti ya, kan di sini banyak yang namanya pakai Siti ya. Itu bikin kenang-kenangan, coba ya, bikin apa ya, wakaf misalkan, ini wakaf Al-Quran dari Ibu Siti ini, nanti ketika dibaca namanya ada ya gitu. Apapun itu ya. Oh saya uangnya sedikit, gimana tuh kalau mau wakaf? Ya, kalau cuma beli batu kerikil boleh enggak, atau beli 1 sak semen boleh ya. Ketika sedang ada pembangunan masjid, madrasah, pesantren, ya apapun itu, ketika kita mau mewakafkan harta kita, infak sedekah, beli 1 sak semen 60.000. Nah itu di akhirat bakal ada catatannya. Ibu ini pernah beli 1 sak semen 60.000 untuk membangun masjid, dan masjidnya terus dipakai selama 50-100 tahun ya. Nah itu pahalanya akan terus mengalir ya. Memang nggak kelihatan, cuma 1 sak semen nempel di tembok ya, tapi pahala itu tidak akan tertukar ya, sudah ada catatannya. Nah itu ya, jangan terlalu mencintai harta, karena harta itu hanya untuk di dunia saja. Di akhirat kita udah bukan siapa-siapa lagi ya. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia.
punya anak kan bangga ya punya anak. Wah, anak saya mah juara satu terus, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, pesantrennya, itu kan bangga. Ya, itu cuma perhiasan dunia. Ya, nanti juga kalau enggak kita ninggalin anak ya anak yang duluan gitu. Jadi hanya al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, itu di surah Al-Kahfi ya. Itu. Kemudian waljah, cinta kepada jabatan, pangkat, itu juga sama, jangan ya. Punya jabatan ini nggak mau diganti ya, punya jabatan karena jabatan ada masanya. Tidak semuanya orang yang menjabat puluhan tahun juga ya turun, karena manusia ada umurnya ya, tidak akan menjabat selamanya. Apalagi menjabat jadi ketua RT ya, tapi jabat ketua RT mah biasanya nggak ada yang mau ganti ya, jadi selamanya ketua RT gitu. Jadi jabatan apapun itu jangan dipegang, karena jabatan itu ada masanya, sekian tahun selesai gitu ya. Nah kemudian apalagi wal hirsu, jangan terlalu berambisi kepada sesuatu, ambisius ya. Saya cita-citanya harus menjadi ini, atau saya ingin punya ini, atau saya harus jadi ini, pokoknya kalau nggak jadi nggak mau. Ah, itu terlalu ambisi ya. Tidak boleh menjadi manusia yang ambisius ya. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu sifat yang buruk yang ada dalam hati ya. Terima dulu apa keadaan kita hari ini. Saya menjadi seperti ini, alhamdulillah saya syukuri ya. Tinggal terus memperbaiki diri ya. Kemudian watomau, tamak atau rakus. Rakus itu tidak boleh ya. Rakus itu melebihi kecukupan. Misalkan kita makan butuhnya 1 piring, ngambil piringnya 2 piring, itu namanya rakus ya. Sama harta juga sama ya, sama harta. Misalkan apa, harta warisan ya, mentang-mentang dia yang ngurusin orang tuanya, misalkan dia dapatnya 90 juta, adik-adiknya mah 10 juta dibagi-bagi. Ah, itu namanya terlalu rakus ya. Harta warisan kan kalau perempuan dapatnya cuma 1, kalau laki-laki dapatnya 2 ya. Itu adilnya seperti itu. Misalkan orang tua ninggalin harta warisan 100 juta, anaknya ada 10 ya. Kira-kira dibagi rata saling 10 juta, laki perempuan, atau beda-beda ya. Kalau laki-laki bisa dapatnya 20 juta, kalau perempuan dapatnya cuma 10 juta. Kenapa? Karena laki-laki mah menanggung keluarganya sendiri, ada istrinya, ada anaknya. Tapi kalau perempuan mah uangnya buat perempuan juga, nggak ada buat suaminya atau buat anaknya, nggak ada ya. Jadi dalam hukum waris, kalau laki-laki dapatnya 2 bagian, kalau perempuan dapatnya satu bagian. Jangan dibilang nggak adil, nggak adil katanya ya, kenapa dia dapatnya 20 saya 10. Memang seperti itu hukumnya ya. Mislu hazil ungsayain lidzakari mislu hazil ungsayain, laki-laki dapatnya seperti 2 bagian perempuan, 2 kali lipat laki-laki mah gitu ya. Nah itu jangan tamak ya, rakus terhadap sesuatu ya. Kemudian wariyau, jangan berbuat ria. Ria itu ingin dilihat oleh orang lain ya, ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin ibadah tidak ingin dilihat ya, tapi dia hal yang lain biasanya ingin dilihat oleh orang lain. Di zaman sekarang itu pengen dilihat orang lain itu ya gampang. Apa gampangnya? Gampang, tinggal nulis status aja ya. Lagi punya duit nih 1 juta, kita foto, cekrek, alhamdulillah dapat rezeki 1 juta, kirim ke status ya. Itu bisa disebut ria. Coba giliran dipinjam sama temannya, boleh dong pinjam 100, enggak, ini mah dapat rezeki nomplok 1 juta ya. Itu bisa disebut ria, Bu, dapat uang ya, jangan diposting ya. Nanti kalau ada yang minjem, apalagi cuma 1 juta diinjam 10 orang, 100 ribu habis ya gitu. Jadi apa-apa jangan diposting ya, jatuhnya bisa ria ya, jatuhnya bisa ria. Kecuali jualan di medsos, nggak apa-apa, itu mah bukan ria ya. Jualan kue, jualan nasi uduk, nih pagi-pagi udah buka, siapa yang mau beli? Ah, itu diposting boleh di WhatsApp ya, orang-orang terdekat. Jualan burung, jualan bubur, jualan gorengan, jualan apapun itu baru boleh ya. Itu kalau itu mah jualan, nggak ada masalah orang jualan ria, nggak ada ya. Nah ini mah kita memposting ya di WhatsApp atau di Facebook atau apapun, memposting sesuatu yang bikin orang panas ya. Gue dong habis beli emas ya, bari tangannya begini, kerincing ya. Padahal mah Bu, itu emas dari Kuningan di Mekah banyak ya Bu Haji ya, 100 ribuan, itu yang kerincing gede banget, itu bahannya Kuningan, 100 ribu ya, itu 10 tahun nggak akan luntur ya. Makanya kalau ada dapat oleh-oleh dari yang berangkat haji dapat emas, itu bukan emas, itu Kuningan ya, murah, 100 ribu itu ya, 10 tahun juga nggak akan luntur karena bahannya asli Kuningan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak boleh lah, jangan. Lagi berangkat ke pasar ya, ke toko emas diposting, biasanya habis lebaran yang duitnya banyak mah ya, itu ya.
Alhamdulillah.